Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah sampai di tempat yang dikatakan oleh Bunda Ratu, tepatnya di pintu gerbang menuju Pantai Laut Selatan ya. Nah, jadi saya sekarang berada di air kawan. Nah, jadi air ini itu langsung jatuh ke laut, ya langsung jatuh ke laut. Nah, Bunda Ratu mengatakan, ambillah sebuah pusaka, itu berada di atas batu karang yang berbentuk mahkota dari Bunda Ratu. Ya. Nah, jadi mahkota itu berada di tepian Pantai Laut Selatan. Nah, jadi di tempat ini juga kawan, di tempat ini juga, ini seringkali orang-orang datang memuja lah ya, memuja untuk mengirim doa atas kepercayaan mereka masing-masing di daerah tepian pantai laut ini. Jadi lautnya itu tepat berada di depan saya. Jadi tepat berada di depan saya. Nah, jadi di tempat ini itu dipercayai oleh masyarakat setempat itu ada satu di karang ya, di karang itu di landasan ini berbentuk kaki, tapi sudah tertutup air. Jadi kalau tidak ada airnya itu bisa dilihat ya. Nah, jadi di sini saya bertemu dengan seseorang pemuda ya. Assalamualaikum Bang. Sini dulu Bang, bentar Bang. Saya mau tanya ini. Siapa namanya? Agus Pak. Agus. Nah, ini kita lagi syuting untuk YouTube-nya channel Bang Lampung. Di mana yang katanya ada telapak kaki itu? Ya, Di sini. air itu. Di sini ya. Jadi kalau sini Mas, kalau tertutup begini nggak bisa kelihatan. Jadi kalau mau lihat harus kering dulu dia. Di sini, tepat di sini ya. Tahu tidak sejarahnya? Tahu. Ya, zaman dulu itu, Pak. Gimana? Coba. Sebentar ya. Gimana zaman? Tahu? Tidak tahu. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Katanya mah ada telapak kaki gitu ya. aja. Jadi tidak tahu. Tapi di sini ada telapak kaki di air ini ya, karena tertutup air. Oke, terima kasih ya. Dari mana ini? Ya, dari kampung sini, Pak. Oh, dari kampung sini. Lagi ini apa? Jalan-jalan, bakar-bakar. Teman-teman dari Suat. Oh, dari Suat. Iya. Ya, oke, terima kasih ya. Di sini kawannya, di sini itu ada telapak kaki tapi sudah. Jadi satunya ada di sini, satunya ada di mana apa di Aceh katanya kalau tidak salah ya. Nah, di sini juga ini ada gapura. Dulu di sini ada gapura, bisa lihat ini ada alat-alat mereka yang dekat lagi. Gapura di sini, ini ada tulisan semacam ini. Gapuranya. Nah, dulu di tempat ini, nah saya sini ya. Nah, di tempat ini itu tepat sekali menghadap ke lautan. Nah, jadi menghadap lautan, mereka itu duduk di tempat ini seperti ini ya kawannya. Ini ada bekas tupa ya. Ada bekas-bekas tupa. Biasanya orang-orang itu duduk di sini langsung ke tepian pantai. Nah, jadi saya ini berada di atasnya kawannya, berada di atasnya. Nanti kita akan turun menuju batu karang yang berbentuk mahkota dari Bunda Ratu ya. Ada mahkota yang berbentuk apa itu namanya itu mahkota Bunda Ratu. Nah, tapi sayangnya tempat ini sudah hancur ya. Gapura ini sudah hancur. Nah, jadi dimanfaatkan untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke tempat ini, mereka taruhkan barang-barangnya di sini. Nah, seperti ini ya. Tapi masih ada saja yang suka datang. Nah, mereka bawa begini nih lupa nih. Biasanya di sini. Nah, di sini ya. Kita langsung jalan ke bawah. Nah, jadi tempat ini air yang dari sini itu dia jatuh ke bawah. Ke lautan. Lautan, tapi ini airnya masih kering ya. Nah, jadi buat sahabat Bang Lampung gitu, lupa di paket gitu ya Bang Lampung ya.
akan ada video-video terbaru tentang Bang Ray Lampung. Caranya mudah sekali karena subscribe itu gratis ya. Tinggal masuk di channel Bang Ray Lampung, tekan tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya. Sekarang kita menuju ke bawah. Nah, jadi bisa kawannya, kalau airnya lagi kering seperti ini bisa jalan di sini. Nah, jalan ini. Tetapi kalau airnya penuh, katakanlah airnya itu besar, itu tak akan bisa, ya, tidak akan bisa melewati tempat ini. Jadi dia lewat sebelah sana, ya, lewat di sebelah sana kawannya. Berhubung ini airnya kecil, jadi bisa. Nah, jadi di bawah ini sudah lautannya menuju pintu gerbang. Nah, jadi di sini dipercayai juga orang-orang itu sebagai tempat menuju kerajaan Istana Nyi Roro Kidul. Nah, tempat kita berada di ujung sana ya. Nah, di sini ada orang-orang yang sedang bersantai, biarkan saja ya. Nah, nanti kita turun lewat sana, kita turun ke bawah, kita seberangi tempat itu, lalu kita ke sana kawan ya. Nah, jadi kita gimana? Hati-hati ya. Jadi dari sini kawan ya, dari sini kita turun ke bawah. Nah, jadi untuk lewat tempat ini itu harus berhati-hati. Nah, karena airnya kering. Airnya kering. Sini. Kamu bentar ya. Nah, jalan sini ya. Nah, jadi di tempat ini, di bawah ya, tepatnya di bawah ini, itu ada goa. Nah, goa-goa. Jadi goa itu biasa dijadikan tempat orang-orang bertapa. Nah, jadi kita lewat sana, kita turun ke bawah. Kita tunggu kameramen dulu ya. Aduh. Ini Nah, jadi di sini kita turun ke bawah untuk menuju ada beberapa tempat yang kita lewati di sini. Belakang. Nah, jadi kameramen di belakang hati-hati ya. Jadi kita langsung saja turun menyisiri tepian gunung ini kawannya. Ini ada jalan setapak untuk mencapai ataupun ke suatu lokasi yang saya katakan tadi, goa. Tetapi untuk sampai goa itu tidak mudah karena sekarang ini saya berada di atas gunung dan goa itu ada di bawah. Tepat sekali goa itu berhadapan dengan tepian pantai Laut Selatan. Jalan ini biasa digunakan oleh orang-orang yang ingin mengirim doa kepada leluhurnya. Mengapa mereka melakukan di tepian pantai Laut Selatan ini? Karena tempat ini sangat tenang, ya, jauh dari keramaian. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang datang ke tempat ini. Bukan hanya dari Lampung saja, ada dari Bali, dari Medan, dari Jambi, dari Aceh. Mereka tiba di tempat ini hanya ingin duduk di suatu tempat di goa yang saya katakan itu kawan. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dari atas gunung
sampai tiba di tepian pantai ini membutuhkan waktu yang lumayan lama kawannya. Nah, itulah goa yang saya katakan kawannya. Kita bisa melihat goa itu kalau seandainya airnya itu kering. Tetapi kalau air yang dari atas itu besar, itu tidak bisa masuk ke dalam goa itu. Berhubung sekarang sedang kering, jadi kita bisa masuk. Nanti saya akan masuk ke dalam goa itu dan akan saya perlihatkan kepada kalian semua. Di dalam goa itulah tempat orang-orang bersemedi, memanggil ataupun memohon untuk berjumpa dengan Bunda Ratu. Banyak orang-orang yang melakukan semedi di dalam goa itu. Ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 41 hari, bahkan ada yang hampir 1 tahun di dalam goa itu. Dan ada juga mereka duduk di mana tepat saya berada sekarang ini, di tepian pantai. Mereka melakukannya pada malam hari kawan. Pada malam hari biasanya dilakukan sampai pagi, dari jam 2 ataupun jam 1. Sekarang kita langsung menuju ke goa yang sangat luar biasa. Nah, jadi goa ini kawan, kalau kita lihat itu seperti mulut dari naga, ya, mulut naga. Nah, goa ini itu dia nyambung ke suatu tempat kawan, suatu desa. Nah, jadi di desa itu seperti ekornya, dan di tepian pantai ini seperti mulutnya. Nah, jadi ekornya itu diyakini oleh masyarakat setempat sebagai jalan menuju istana dari Nyi Roro Kidul. Itu ada berapa puluh kilo lah, ya, jauh. Nah, berhubung tempatnya itu tepat sekali di kediaman saya. Nah, jadi pada zaman dahulu kala tempat itu dipercayai oleh para orang-orang tua terdahulu jalan ataupun tempat lewat para kerajaan-kerajaan ataupun orang-orang terdahulu kawannya yang memiliki kesaktian-kesaktian yang luar biasa. Nah, kali ini saya berada di dalam goa. Nah, inilah goanya kawannya. Goa ini di dalamnya itu sangat luas sekali kawan. Kalau kita lihat dari depan itu sepertinya kecil, seperti tertutup bebatuan. Tetapi kalau kita bisa masuk ke dalam, itu luas sekali, seperti istana. Ada kolam renang di dalamnya, itu ada juga kursi-kursi yang terbuat dari batu, ada juga lemari. Pokoknya seperti suatu tempat yang dihuni oleh orang-orang gaib ya. Nah, berhubung kita tidak membawa penerangan, jadi cukup sampai di sini saja karena kita ingin menuju ke batu karang yang menyerupai mahkota dari Bunda Ratu Kidul. Nah, tetapi untuk sampai tempat itu tidak mudah. Jadi kita harus menunggu dulu ombak ini kecil, karena sekarang ombaknya sedang besar. Nah, jadi setelah ombak ini kecil baru kita bisa lari ke sebelah kiri. Nah, jadi kita tunggu dulu sampai ombak ini kecil. Jadi kita bisa melintasi ataupun menyeberangi ke tempat yang ingin kita tuju kawan.